karirku naik, tapi love life aku kok hancur begini ya gitu. Jadi kalau orang ngelihat aku memang, oh Nana semakin naik gitu, karirnya semakin melejit lah istilahnya. Tapi ya orang yang terdekat dengan aku lah yang mengerti gimana bobrok-bobroknya gitu, gimana parah-parahnya hidup aku yang di dalam gitu. Dan akhirnya aku benar-benar merasa kayaknya aku udah nggak bisa hidup lagi kayak gini. Halo bro dan sis semuanya, kita ketemu lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan kesempatan kali ini Nana mau bersaksi tentang kelanjutan setelah pertobatan mula-mula. Jadi waktu itu aku di Testimona Jumat kemarin, aku sempat cerita siapa diri aku gitu dari awal mulanya, dari aku kecil sampai aku nakal-nakalnya gitu kan, sampai akhirnya aku bertobat gitu. Nah bagi yang belum ngikutin bisa langsung lihat ke testimoni Jumat yang kemarin. Nah sekarang di episode kali ini um, aku mau cerita setelah masa-masa aku pertobatan. Jadi setelah aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sebenarnya sebelum aku dibaptis sih juga udah mulai proses ya. Sampai aku memutuskan untuk baptis selam itu memang ada selang sekitar beberapa tahun lah gitu, sekitar 1 sampai 2 tahun gitu. Dan dulunya bagi yang belum tahu memang aku ini anak bandel banget. Aku tuh nakal parah banget gitu dan aku ya hobi clubbing, terus aku ya hobi juga minum, oh macam-macam deh gitu. Pokoknya um, istilahnya apa ya, udah parah banget sampai akhirnya aku bertobat, terus aku sempat kabur dari rumah kan, terus akhirnya aku kembali lagi sama mama gitu. Dan terus sampai akhirnya aku dibaptis gitu. Dan sekarang setelahnya nih, jadi waktu aku nakal-nakal itu memang aku udah di dunia entertainment juga udah mulai-mulai nyanyi gitu kan. Terus sudah mulai-mulai apa tahu di dunia musik lah gitu. Nah, cuman setelahnya aku tahun 2005 baptis selam. Sekitar tanggal 17 Agustus ya kan hari kemerdekaan. Bukan cuman bagi bangsa Indonesia tapi kemerdekaan bagi aku juga. Jadi waktu itu aku udah dimerdekakan, aku distempel ya kan sebagai salah satu dari penerus tahta, penerus tahta, pewaris tahta kerajaan Allah. Haleluya. Ya itu intermezzo guys ya. Jadi waktu itu aku ngapain ya? Aku sambil inget-inget. Jadi aku flashback nih, mengingat apa yang terjadi waktu itu. Iya, jadi waktu setelah aku pertobatan mula-mula itu aku jadi mengetahui tujuan hidupku guys gitu. Terus aku bisa mengampuni, bisa memaafkan papa aku ya kan, yang mana mamaku itu single parents kan. Tapi akhirnya hubungan aku dengan mama dan papa setelah pertobatan mula-mula itu pulih semua ya, walaupun butuh proses ya sampai akhirnya benar-benar bisa memahami keadaan kami gitu kan. Karena kan apa aku udah lama banget nggak deket sama papa gitu kan. Cuma akhirnya aku jadi mengenal siapa dia, terus jadi bisa ngobrol gitu. Terus akhirnya aku menerima semua kekurangan yang ada di keluarga kami gitu dengan benar-benar sangat mengerti gitu. Nah belajar mengerti juga nggak gampang sih gitu. Cuman ya singkat cerita, aku jadi punya tujuan hidup. Setelahnya aku punya impian gitu. Nah dari dulu aku memang bercita-cita kalau di waktu zaman SD itu kan kita ada sering ya tulis buku apa buku kenang-kenangan gitu loh. Nama, umur ya kan, kelas berapa gitu kan. Terus kata kenang-kenangan Cila. Nah itu biasanya ada tulisan juga cita-cita ya kan. Nah aku selalu nulis cita-citaku penyanyi gitu. Dan dari kecil memang aku aktif di acara-acara gitu. Aku kalau Natal apa, aku selalu isi acara. Entah dansa lah apa jadi dance gitu, nari atau aku nyanyi. Dan aku hobi juga ciptain lagu. Nah ada beberapa kali kesempatan yang ditawarkan tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Sampai teman-teman SD ku itu bilang, ah Nana mah cuman apa
ngomong gede gitu, ngomongnya doang gitu. Padahal ya memang harusnya itu aku jadi pelajaran ya, kalau belum terjadi atau gimana jangan berkoar-koar dulu gitu. Karena akhirnya aku belajar dari situ gitu. Cuman aku pantang menyerah gitu, walaupun nggak jadi, aku langsung punya tekad untuk tetap bermusik gitu. Jadi aku nulis lagu sendiri, aku mulai belajar gitar gitu kan. Terus semakin besar aku jadi aktif di acara-acara kampus gitu. Terus um, aku waktu itu pas-pasan aku kuliah guys. Jadi mamaku itu setelah aku bertobat, dia bilang dia pengen anaknya jadi sarjana gitu. Karena uh, aku setelah bertobat itu nanya, mama pengennya apa gitu, apapun kepengenannya mama aku mau coba penuhi gitu, karena aku kan memang istilahnya anak bandel ya. Jadi aku tobat, aku pengen bisa bahagiain mama setelahnya gitu. Dan terus mamaku bilang, iya karena waktu dulu aku hamil kamu, terus pendidikan mama tuh cuma sampai D3. D3 itu apa ya? Diploma kalau nggak salah kalau zaman sekarang ya. Nah, mama pengen sekarang kamu ini anak satu-satunya ya kan, anak satu-satunya dari mamaku, itu meneruskan impian mama gitu. Pokoknya pengennya anaknya jadi sarjana. Jadi yang akhirnya aku pikir oke mah, yang penting aku pengen jadi anak baik-baik nih sekarang kan. Nah, aku coba berusaha penuhi keinginan mama. Nah, itulah eh, mama pengen anaknya jadi sarjana. Terus aku lihat, aduh ini eh, keadaannya mamaku budgetnya terbatas gitu. Karena dia masih harus di banyak tanggungan ya, banyak saudara-saudara yang ditolong gitu. Jadi dia masih harus membiayai banyak macam-macam kebutuhan rumah tangga. Terus akhirnya aku berpikir gimana caranya ya gitu. Puji Tuhan aku dapat scholarship guys, dan akhirnya aku lulus S1 gitu, puji Tuhan, jurusan ekonomi ya. Awal-awalnya aku nyanyi itu jadi bener-bener yang akhirnya jadi penyanyi gitu ya. Kalau dulu kan cuma nyanyi ya di acara kampus aja atau acara-acara sekolah gitu. Nah, sampai aku bener-bener memutuskan jadi penyanyi profesional gitu. Itu bener-bener dari nol banget gitu. Terus sampai akhirnya aku sambil nyanyi bisa bayar kuliah sendiri gitu. Dan aku waktu itu memang cari scholarship itu beasiswa ya, dan beasiswanya kebetulan adanya di bidang ekonomi gitu kan, jadi aku nggak mau nyusahin mama gitu. Dan akhirnya puji Tuhan aku bisa lulus dengan biayaku sendiri sambil nyanyi sambil biayain kuliah aku sendiri gitu. Nah itu aku mulai-mulai nyanyi itu, jadi dulunya sebelum aku benar-benar fix memutuskan untuk jadi penyanyi, itu aku sambil kuliah sambil kerja gitu. Nah, aku kerja di satu perusahaan. Terus jadi kami ada satu lantai gitu. Nah, ini perusahaan yang berbeda tapi satu lantai. Nah, salah satu ini adalah perusahaan majalah yang mengangkat tentang Indonesia bagian timur gitu. Dan mereka lagi cari artis ibu kota lah istilahnya, yang bisa dibawa ke Bali untuk isi acaranya yang ada di Bali gitu. Terus akhirnya um, mereka tahu nih kalau aku memang aktif di acara-acara kampus gitu kan. Terus mereka juga tahu aku nyanyi. Nah, ditanyalah mereka, Nana mau nggak isi acara gitu kan? Kita bawa Nana, karena waktu itu artis dangdut maunya yang dibawa itu benernya. Nah, si artis dangdut ini harganya mahal sekali, puluhan juta, dan waktu itu sekitar tahun 2003 itu um, masih harga segitu tuh masih mahal sekali gitu kan. Mungkin kalau sekarang udah ratus-ratus juta ya. Nah, terus uh, mereka tanya, Nana kamu mau nggak ini gantiin si penyanyi dangdut ini? Aku kaget tuh, gila ini acara besar nih. Aku selama ini belum pernah kan diundang ke acara yang sebesar itu gitu. Terus aku bilang, aduh, oke deh, aku bilang boleh. Cuman aku siapa gitu. Masalahnya aku nggak seterkenal dia gitu. Cuman ya udah aku pedein aja deh. Aku pikir ya ini udah apa promosi dari Tuhan ya, diangkat sama Tuhan. Jadi aku okein aja. Oke, terus akhirnya cuma aku bilang, tapi aku bukan nyanyi dangdut loh, aku punya lagu ciptaan aku sendiri. Aku dulu pop sih lagunya, lebih ke indie ya, lagu pop indie, agak-agak apa R&B gitu, sambil nge-rap juga gitu kan. Nah terus aku bilang, boleh nggak aku bawain lagu sendiri gitu kan. Nah, ternyata mereka oke gitu. Ya udah, terus kita cari musik aransemennya segala macam. Akhirnya jadilah itu musik background. Jadi aku nyanyi dengan musik background aja itu, kayak
apa, ya banyak sih ya sampai sekarang juga, apa, pengisi acara banyak banget nyanyi dengan musik background doang gitu. Nah terus akhirnya aku, tampillah ke Bali gitu kan. Di Bali ini memang aku sangat berkesan banget gitu, berkesan banget, karena setelah acara itu banyak orang-orang yang sangat apresiasi banget gitu. Ternyata itu kalau nggak salah masuk TV, masuk stasiun TV Bali, waktu itu acaranya di Amphitheater di Nusa Dua. Nah terus setelahnya banyak orang manggil namaku, aku lagi makan gitu di Pantai Kuta, terus aku jalan ke Jimbaran, pokoknya aku jalan-jalan gitu kan, semua orang tahu aku gitu, itu kan Nana gitu, itu Nana. Waktu itu, nama nama panggungku itu Nana Lee gitu, Lee itu kan marga, kakek aku ya dari mama. Jadi semua orang tahu, itu Nana," gitu ya, aku kaget gitu, oh ternyata impact-nya sebesar ini ya masuk TV gitu kan. Dan setelah itu aku, memutuskan untuk berhenti kerja gitu. Aku benar-benar berhenti kerja kantoran dan aku fokus di nyanyi gitu, karena ya memang, aku harus, serius nih gitu. Padahal dulu suaraku itu, aduh suaraku menurutku jelek sih, menurutku pribadi ya. Aku tuh beneran nggak bisa nyanyi, aku cuma bisa nulis lagu gitu. Aku memang hobi nulis lagu, terus punya cita-cita sebagai penyanyi gitu, tapi suara pas-pasan. Nah akhirnya, dengan, modal pede aku, modal nekat aku ini, aku memutuskan untuk jadi penyanyi profesional. Aku tuh memang hidupku itu penuh dengan apa ya, beriman gitu. Itu kan sesuatu yang kayaknya aneh kan, suaranya nggak bagus tapi memutuskan jadi penyanyi profesional gitu. Cuman aku learning by doing gitu, karena aku nggak ada background, pendidikan di musik ya kan. Aku tadinya mau sekolah, pengennya kuliah di IKJ, ambil jurusan musik gitu kan. Cuman kan memang mamaku ini nggak, apa, nggak ada budget kan untuk, apalagi IKJ jurusan musik kan susahnya minta ampun ya kan, aku sendiri otaknya udah udah nggak kepikiran ke situ karena udah mulai kerja ya kan. Pasti, pikirannya aku mulai ke event-event karena, penghasilanku itu selain waktu itu kantoran, terus, aku sering ngisi event kan, acara, aku nge-MC gitu kan, terus sambil-sambil nyanyi gitu. Nah akhirnya aku, setelah pulang dari Bali aku berhenti kerja kantoran gitu. Terus aku mulailah dari situ, dari event ke event. Terus dari keyboard tunggal, oh aku segala macam nyanyi itu aku, coba gitu. Sampai akhirnya aku belajar jadi nyanyi dangdut pun aku pernah gitu, terus, band, terus oh aku pernah juga ngeband di Bandung, terus, apa ya, oh dulu masih ada tempat judi kan, nah aku juga pernah tuh nyanyi di tempat judi di Bandung sebelum, apa, zamannya Bapak SBY ya, setelah tempat judi itu sudah tidak legal lagi di Indonesia gitu kan. Terus aku juga, sempet juga, punya band yang aku dimaki-maki sama ini, band leader-nya, karena memang suaraku jelek gitu kan, cuma aku pede aja kan. Orang kan kalau lihat, "Oh ya Nana udah nyanyi di sini, di sana," ya dia percaya percaya aja kan gitu, aku dipakai nyanyi, terus saat aku milih satu lagu, aku suaranya nggak nyampe gitu. Nah terus udahnya aku teriakin di atas panggung, "Jelek banget suaranya, salah itu begitu, ngapain pilih lagu ini?" Wah itu bener-bener digojok banget aku di sana sama ya itu ya learning by doing itu. Jadi, pengalaman nyanyi aku itu yang ditempa habis-habisan gitu dan sampai akhirnya aku kuat gitu menghadapi medan apapun gitu. Sampai akhirnya Tuhan bawa aku, nyanyi di tempat yang lebih layak gitu. Dan ya itu ya, Tuhan saring, Tuhan filter gitu. During itu akhirnya sampai tahun 2005 lah itu, terus aku akhirnya, apa, bertobat baptis Islam. Nah setelah 2005 itu hidupku berubah semua, mmm, aku mulai nyanyi itu dalam keadaan yang better gitu, aku nyanyi di hotel-hotel. Jadi mulailah itu vokalku setelah sekian tahun jam terbang semakin lebih baik gitu. Jadi 2005, 2006 itu aku mulai, belajar latihan vokal, terus aku kursus dengan guru-guru yang, bisa membimbing vokal aku gitu kan, aku ambil private. Udah gitu, aku mulai ditawari untuk nyanyi di reguler di hotel, ikut audisi. Akhirnya, aku diterima, terus, oh lomba-lomba kayak idol-idol gitu juga aku sempet juga gitu, sempet, tahun-tahun setelahnya gitu. Aku
ikut sempet Indonesian Got Talent kayak gitu. Indonesian Idol aku nggak pernah masuk gitu karena memang suaraku kan nggak ini. Nah terus akhirnya aku latihan terus sampai aku menemukan karakter suaraku gitu. Nah terus di Indonesian Got Talent aku masuk, dan akhirnya aku juga demen apa satu alat musik namanya saksofon ya kan. Nah, itu aku mulai niup saksofon gitu. Mulai niup saksofon, terus akhirnya aku nekat bikin album. Jadi aku bikin lagu-lagu semua lagu-lagu ciptaan aku. Terus aku jadikan album gitu. Jadi mulai jadi penyanyi indie label independen ya. Nah, aku mulai jadi penyanyi independen. Jadi di samping aku nyanyi reguler di hotel, di lobby-lobby hotel gitu. Terus aku juga eh, ikutan di event-event yang artis-artis indie label. Terus aku mulai acara TV kayak Indonesia Got Talent, gitu. Cuma aku nggak menang waktu itu. Karena mungkin juga aku basically main saksofon waktu itu kan aku nyanyi sambil main saksofon di acara TV itu. Cuman main saksofon aku nggak bagus gitu. Jujur aku sampai sekarang masih merasa belum cukup gitu. Kalau dilihat secara musikal aku sangat ketinggalan banget. Nah itu semua cuma anugerah Tuhan aja deh pokoknya gitu. Karena ya kenapa bisa jadi penyanyi profesional gitu kan, terus akhirnya jadi saksofonis itu cuma anugerah Tuhan aja gitu. Tapi ya Tuhan bawa karir aku naik gitu. Karir aku naik luar biasa di Indonesia, di Jakarta. Pada saat yang bersamaan ya aku ketemulah Love Life ya kan. Apa ya itu seiring sejalan ya. Cuman love life aku itu hancur-hancuran guys gitu, jatuh bangun sedikit jatuh lagi hancur lagi gagal, dan itu benar-benar aku di sana ditempa habis-habisan hidupku gitu, dan aku memutuskan untuk mengambil satu apa ya satu keputusan yang cukup nekat waktu itu, karena di satu sisi karir aku sudah mulai naik, udah mulai sering masuk TV. Akhirnya ketika karir aku naik, saat yang bersamaan love life aku itu hancur-hancuran gitu. Dan aku merasakan eh, di situ aku hampa ya, karena aku udah enggak enggak ada kemauan lagi untuk bergereja gitu. Yang aku lihat Tuhan, di saat karirku naik tapi love life aku kok hancur begini ya gitu. Jadi kalau orang ngelihat aku memang Nana semakin naik gitu, karirnya semakin melejit lah istilahnya. Tapi ya orang yang terdekat dengan aku lah yang mengerti gimana bobrok-bobroknya gitu, gimana parah-parahnya hidup aku yang di dalam gitu. Dan akhirnya aku benar-benar merasa kayaknya aku udah nggak bisa hidup lagi kayak gini gitu. Terus aku nggak mau nerusin, aku udah istilahnya Tuhan aku enough di dalam kehancuran aku yang seperti itu. Aku mau coba balik ke Tuhan gitu, tapi kalau rasa itu lagi nggak ada, benar-benar hilang waktu itu yang aku alami gitu. Nggak mau ngelihat gereja aja, apalagi nggak usah gitu ngelihat orang gereja aja rasanya males banget gitu, males banget. Bukannya merasa nggak layak ya, ini malah lebih parah, aku rasanya males gitu malah ngelihat kayak orang gereja kayaknya sok suci gitu. Jadi di pikiranku udah inilah, karena waktu itu sempat ada kepahitan, aku memang mengalami kepahitan dengan orang gereja at the end gitu dari proses perjalanan iman aku ya. Dan akhirnya aku bilang, Tuhan aku udah nggak tahan begini, eh, aku mau tutup buku, aku mau selesai di Indonesia, udah aku nggak mau gitu. Cuman aku tetap punya impian Tuhan, ini aku mau nggak mau harus tinggalin karir aku yang lagi cemerlang ini. Aku pengen balik lagi ke Tuhan gimana pun caranya, tapi aku nggak tahu gitu, benar-benar nggak tahu. Terus akhirnya suatu saat eh, aku pikir kayaknya lebih baik aku keluar negeri deh, karena aku memang pengen eh, menggapai impian itu setinggi tingginya gitu. Kalau dulu aku sempat apa terkesima dengan kata-kata yang apabila impianmu belum membuat kamu takut, berarti impianmu belum cukup besar. Nah, itu kata-kata itu. Nah, terus sampai aku pikir impian yang waktu itu bikin aku sampai takut itu apa ya gitu.
oh iya ya, aku pengen go Asia. Aku mau nyanyi itu keliling Asia. Jadi bukan cuma di Jakarta atau diundang di kota-kota lain di Indonesia. Aku pengennya keliling Asia sambil nyanyi gitu. Terus akhirnya aku pikir, ya juga ya Tuhan, kira-kira kemana ya gitu. Nah, aku ingat waktu itu aku punya saudara, dia tinggal di Taiwan. Dia nikah sama orang Taiwan. Terus ya dengan pikiran mungkin aku bisa dibantu sama dia gitu kan. Ternyata guys, aku langsung cari di internet segala macem kan. Aku sampai doa-doa ya kan, di dalam kehancuran aku tetap aku pengen, Tuhan aku pengen move on gitu kan. Terus aku ternyata ngeliat di internet ada satu agensi musik di Taiwan gitu. Nah itu udah di-mention sama satu orang ekspatriat Taiwan lah gitu ya, ada orang bule gitu, mereka kerja di bidang musik di Taiwan. Nah, terus ada satu orang ini asal Kanada, dia punya wawancara dari beberapa musik agensi yang ada di Taiwan. Gitu. Nah itu wawancara itu uh, lucunya aku harus istilahnya berbayar ya, website berbayar. Sampai itu pertama kali aku bikin kartu kredit guys. Bisa transaksi di internet. Ya kan dulu kan masih transaksi internet nggak sebiasa sekarang ya. Kalau sekarang kan biasa banget kan transaksi di internet. Kalau dulu tuh uh, kayaknya masih jarang banget gitu. Terus akhirnya sampai aku rela deh, aku bilang ya kita bayar harga ya kan, yang penting aku tahu informasi. Terus udah gitu aku denger wawancara, memang ada beberapa musik agensi, aku kontak satu-satu. Nah salah satunya musik agensi yang akhirnya meng-hire aku jadi talentnya mereka gitu kan. Terus nah itu kok satu ini aku bilang Tuhan kayaknya yang ini serak banget gitu. Terus aku tumpang tangan guys di depan komputer, aku tumpang tangan. Terus gitu akhirnya uh, aku doain Tuhan kalau memang ini yang uh, yang Tuhan kasih gitu, aku akan maju terus. Gitu. Terus aku akhirnya kirim email, dibales. Terus aku add Facebook bosnya, diterima gitu, kami jadi teman. Cuman saat itu mereka nggak langsung nerima artis dari luar, penyanyi dari luar, terus langsung diongkosin tiket apa enggak gitu kan. Cuman hai doang, terus kenal doang udah gitu. Terus aduh gimana ya biar aku bisa keluar dari lingkaran. Aku merasa waktu itu di Jakarta udah empet banget gitu, saya udah enough lah, aku udah nggak mau tinggal di situ lagi. Terus akhirnya ya karena love life aku ya yang lagi ancur-ancuran gitu. Terus akhirnya ya uh, ada cara lain yaitu belajar bahasa. Jadi tetap ya harus bayar harga gitu kan. Akhirnya aku jual mobilku, mobil yang dari hasil kerja kerasku nyanyi itu aku beli, terus aku jual untuk modal belajar bahasa di Taiwan gitu. Jadi udah aku bener-bener jual semuanya. Aku pergi, waktu itu mamaku masih kerja ya, belum pensiun. Nah terus akhirnya, terus waktu itu memang papaku masih hidup ya, jadi papaku suka nemenin mamaku lah istilahnya. Jadi kan mamaku nggak sendirian ya, karena aku anak satu-satunya kan. Jadi akhirnya aku mulailah merantau di situ guys. Aku merantau pertama kali ke Taiwan dan ternyata saudaraku kotanya beda. Dia tinggal di Kaohsiung. Aku agensi ini, musik agensi ini di Taipei. Jadi mau nggak mau segala sesuatu yang berhubungan dengan musik itu harus tinggal di ibu kota gitu kan. Taiwan itu ibu kotanya Taipei kan. Jadi akhirnya aku tetap aja jauh dari saudara ya, aku tinggal sendiri gitu. Cuman ya kalau memang seandainya ada sedih-sedih atau apa gitu, aku bisa langsung naik kereta ke Kaohsiung gitu. Tapi ternyata itu jauh juga ya. Kalau naik kereta cepat itu masih sekitar 45 menit mungkin. Ya kalau misalnya naik kereta biasa itu bisa 3 jam sampai 4 jam lebih kayaknya waktu itu. Panjang deh, lama perjalanan. Gitu. Terus ya puji Tuhan akhirnya aku sekolah bahasa di sana. Aku follow up lagi musik agency ini kan. Terus aku bilang nama ini kan music agency-nya Kochen. Nah, itu bosnya Kochen itu aku bilang, aku udah di Taiwan nih. Terus dia, oh ya welcome katanya. Terus dia bilang, boleh ayo kita audisi dulu sambil mau kenalan gitu. Aku langsung seneng, aduh Tuhan, untung aku nekat ya. Sambil itu kan ya aku pikir kalau memang nggak tembus audisi ini,
Jadi ya aku setidaknya selama 3 bulan pertama bisa belajar bahasa Mandarin gitu kan. Nah terus akhirnya setelah aku di audisi diterima guys gitu, diterima, terus aku ada audisi lagi gitu. Jadi aku audisi di musik agency dulu nih. Setelah di musik agency mereka suka, aku harus audisi hotel gitu. Terus dia nanya, kamu sekolah? Aku bilang iya, aku sekolah bahasa. Terus dia gitu, dia bilang ikut deh audisi hotel. Terus aku ikut audisi hotel, udah itu hotel suka. Nah, terus nggak lama dari situ akhirnya aku dibikinlah izin untuk nyanyi profesional di sana gitu. Nah itu memang perjalanannya itu sampai aku pikir oh Tuhan kok bisa ya gitu. Terus akhirnya aku udah punya izin tinggal yang apa ya istilahnya sesuai dengan ini ya yang di persyaratan gitu kan sebagai artisnya manajemen gitu. Sampai pada akhirnya aku kaget juga gitu karena ternyata yang Tuhan pertemukan dengan aku ini, music agency ini, ternyata anak Tuhan juga guys gitu. Jadi pas aku ketemu dengan dia itu orang yang baik banget. Terus dia ternyata kakaknya itu pendeta. Jadi papanya dia pendeta gitu. Ya orang Kristen lagi gitu kan. Aku kira nyampe ke Taiwan gitu kan. Dunia persilatan ya. Kirain kayak Saulin gitu kan. Aduh intermezzo guys. Dari tadi bercanda melulu ini Nana kesaksiannya. Ya jadi gitulah ya guys. Memang itu Tuhan selalu tempatkan orang-orang yang menjaga aku walaupun aku di dunia rantau gitu. Dan akhirnya aku bisa menggapailah cita-citaku. Secara manusia guys, itu aku nggak mungkin kayaknya bisa go Asia ya, bukan bilang go internasional ya, karena baru wilayah Asia ya. Kalau internasional kan ukurannya mungkin Eropa gitu atau apa kan belum gitu dan atau Amerika gitu ya. Enggak, aku enggak. Dan itu pun cuman bukan bintang besar gimana, cuma nyanyi reguleran. Aku mah cita-cita yang udah bikin takut itu, itu aja udah bikin takut ya. Bisa nyanyi di luar negeri itu aku udah seneng banget gitu. Nah terus akhirnya aku bisa reguleran di hotel, singkat cerita di Taiwan gitu. Terus di wedding sampai ke acara brandednya mereka. Jadi memang agensi ini music agency yang lumayan besar lah di Taiwan gitu. Acara-acara brand-brand ternama itu yang jam harganya MM-an juga aku pernah pakai gitu, yang itu blessing banget gitu. Karena setelahnya di Taiwan itu karena aku dipertemukan oleh keluarga yang rohani yang benar-benar bisa membina aku, membimbing aku uh, untuk kembali lagi ke Tuhan gitu. Dan akhirnya hidup aku ya istilahnya gitu ya, kalau kita udah bertobat ya kita mau melenceng kanan kiri, Tuhan tarik lagi loh gitu, Tuhan ambil lagi. Jadi dari aku udah rasa pahit, hampa gitu, aku udah gak mau ngelihat orang Kristen lagi. Ternyata Tuhan kasih lagi orang Kristen walaupun aku pindah negara guys. Aku ketemu lagi malah sama keluarga pendeta gitu kan, yang akhirnya mamanya jadi mama angkat aku, jadi my godmother ya, aku panggil dia Kanma. Terus dia yang bimbing aku, bawa aku tiap minggu ke gereja, yang itu yang Tuhan memang kalau udah distempel jadi anak Tuhan, nggak akan kamu bisa lari kemana-mana. Tuhan akan sertai kamu terus gitu. Sampai akhirnya aku pulih guys. Aku pulih ya kan, dari yang udah males ke gereja, hidupku merasa udah ancur-ancuran. Itu Tuhan bawa lagi biar aku ke gereja lagi di dunia yang baru gitu. Di Taiwan, bahasa Mandarin ya aku kadang karena aku belajar bahasa Mandarin masih setengah-setengah ya kan, udah belum sempet sekolah yang bener, udah harus kerja nyanyi lagi gitu kan. Nah terus akhirnya aku ya belajar Mandarin dari ikutan kebaktian ya kan. Karena memang di situ kebaktiannya berbahasa Mandarin gitu, dan akhirnya aku belajar pelan-pelan walaupun sampai sekarang bahasa Mandarin aku masih jelek banget. Karena bos aku ini dia orang Taiwan Kanada, jadi kalau kami ngobrol pakai bahasa Inggris kebanyakan. Dan saat aku kerja di hotel nyanyi, lobby lounge hotel itu kebanyakan musisinya juga orang-orang luar ya, orang US, orang Eropa gitu. Jadi yang kami ngobrol juga pakai bahasa Inggris gitu. Makanya sampai sekarang kalau diajak ngomong bahasa Mandarin aku masih gitu. Cuman seenggaknya kalau mau pesan makan apa aku udah bisa kok. Udah bisa pakai bahasa Mandarin ya. Nah itulah guys perjalanan hidup ya. Jadi bagaimanapun
kita jatuh bangun ini di dalam pertumbuhan iman. Itu prosesnya kalau dari aku ini memang panjang sekali gitu, sampai uh, udah jatuh hancur, yang aku mula-mula kira jadi orang Kristen itu hidupnya akan indah gitu. Ternyata kalau memang pemikiranku masih belum benar, ya kan harus jadi orang benar dulu ya, tahu kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan gitu. Waktu itu selama aku karirku naik gitu, dari nol sampai naik itu karir bermusikku, aku belum tahu tentang kebenaran gitu, karena kan masih bayi rohani kan. Terus akhirnya aku ditempa harus melalui proses hancur-hancuran dulu, sampai akhirnya aku balik lagi ke Tuhan gitu, walaupun dengan cara yang wah panjang sekali itu. Akhirnya tetap Tuhan kasih orang-orang yang benar-benar Tuhan pilih untuk jaga aku gitu. Sepergi ke luar negerinya pun, ke Taiwannya pun, ternyata Tuhan pertemukan aku lagi dengan anak pendeta. Ini adalah cerita Nana mengenai bagaimana bisa menggapai cita-cita gitu kan, setelah pertobatan dari yang bukan siapa-siapa ya, dari nggak bisa nyanyi sampai akhirnya Tuhan bawa aku ke dunia menyanyi profesional, sampai akhirnya di kontrak sama manajemen artis profesional yang ada di Taiwan gitu. Dan akhirnya job aku di Taiwan itu bisa dibilang kenceng banget gitu, lumayan lah pokoknya untuk jadi berkat untuk keluarga aku gitu. Jadi makanya jangan cari berkatnya, cari sumber berkatnya gitu. Jadi saat aku benar-benar mencari Tuhan lagi, kembali lagi di dalam kehancuran aku itu gitu, dan akhirnya aku sadar gitu. Dan setelah aku kembali lagi ke Tuhan, aku cari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu berkat benar-benar Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan kasih yang bahkan lebih dari yang aku bayangkan guys. Itu benar-benar aku nggak nyangka tiba-tiba aku bisa nyanyi secara profesional di Taiwan. Akhirnya itu segala sesuatu yang aku nggak pernah rencanakan gitu. Tiba-tiba terjadilah dengan sendirinya gitu. Dan nantinya aku juga mau cerita, setelah itu aku sempat juga merantau ke China. Nah itu juga ajaib juga gitu, yang penyertaan Tuhan selalu luar biasa, selalu menjaga aku dimanapun aku berada gitu. Dan nanti kita akan ketemu lagi tentunya di testimoni selanjutnya guys. Nah kalau teman-teman yang merasa sangat terberkati di cerita-cerita yang aku alami ini gitu, jangan lupa stay tune terus di episode selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang sekarang ini mungkin lagi patah semangat atau lagi merasa jauh sama Tuhan, udah nggak bisa berdoa atau udah males sama orang gereja ya kan, kayak aku kan males sama orang gereja waktu itu. Balik lagi, pun kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah doa aja, doa sama Tuhan. Aku dulu waktu nggak bisa ngomong guys, udah saking pahitnya waktu itu, merasa hidup aku parah banget gitu. Aku cuma bilang, Tuhan, aku udah nggak tahu mau apa lagi, pokoknya aku serahin semuanya sama Tuhan gitu. Jadi di doa aku diam loh. Doa itu diem gitu, tapi aku tetap doa. Tuhan tahu kan kita nggak perlu ngomong banyak-banyak gitu. Dan akhirnya eh, Tuhan bawa aku kembali lagi ke gereja gitu kan. Dan akhirnya aku punya semangat lagi, aku punya api lagi untuk belajar lagi gitu. Aku mau belajar taat, belajar dekat sama Tuhan gitu. Jadi untuk kalian yang lagi di posisi benar-benar lagi hampa gitu kan, aku ngerti banget, cuman jangan patah semangat, serahkan semuanya sama Tuhan. Pasti nanti ada momennya kalian akan berapi-api lagi, akan semangat lagi mencari kebenaran firman Tuhan. Dan teman-teman sekalian, semangat terus ya, semangat terus. Pokoknya jangan sampai kalian merasa benar-benar jangan, kalau udah jatuh jangan sampai terpuruk gitu. Tenang, Tuhan pasti tolong. Gitu. Oke deh guys, kita akan jumpa lagi di testimoni selanjutnya. Tentunya masih tetap di setiap hari Jumat ya. Testimoni akan tayang setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kita tetap waktu Jakarta ya. Oke deh teman-teman, kita tutup dulu kesempatan testimoni kali ini. Maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.